harapannya dulu. 恭喜发财，新年快乐，万事如意，身体健康。 Harapannya bro? Selamat tahun baru Imlek Kuda Api. Semoga memberikan semangat, energi positif, api membakar semangat untuk kebangkitan ekonomi NTT. Tuhan memberkati. Nah, Ko Abi, ucapannya dulu. Kongsi pacai buat semua warga Tionghoa di NTT, semakin diberkati, semakin sukses, semakin dalam perlindungan Tuhan. Harapannya Ko Abi? Harapannya NTT semakin maju, semakin berkembang, semakin pengusaha-pengusahanya takut akan Tuhan, masyarakat ini juga takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Pak Dokter. Baik, halo. Iya. Saya minta 恭喜 ucapan. 发财，身体健康，万事如意，新年快乐。Selamat Hari Raya Imlek tahun 2026. Selamat Tahun Kuda. Harapannya dok? Harapannya di tahun ini kita akan semakin sejahtera, semakin harmoni di dalam keberagaman. Jangan lupa hadiri Kupang Lampion Food Street Market 2026. See you. Mantap. Selamat tahun baru Imlek 2026. Semoga di tahun baru selalu membawa kebahagiaan, kesejahteraan dan juga kesuksesan. Kongsi pacai. Selamat tahun baru Cina untuk semua yang merayakan. Semoga sukses di tahun ini dan semakin diberkati. Terima kasih. Oke. Di NTT mau juga supaya bukan hanya acaranya suku Tionghoa saja, tetapi dari berbagai suku. Iya. Nah, supaya biar kita bisa jadi satu toh. Iya. Dan kita juga nanti kan ada kegiatan Kupang Lampion. Lampion. Food Food Street Market. Itu puncaknya nanti tanggal 6, 7, 8. Jadi intinya ada sesuai yang saya katakan bahwa ini hari memang kita sangat siap dari rumah ke rumah, keluarga, anak-anak datang cari tahu, tapi kita yang penting datang dulu bisa lebih dulu mencari itu memang yang terbaik supaya kita selalu dilindungi, diberkati Tuhan supaya kita semakin dekat Tuhan. Itu harapan ada ketua PSMPI. Karena kalau untuk mengurus organisasi ini, kalau kita tidak dalam Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, agak susah kalau kita mau mengampuni orang, agak susah kalau kita benci dengan orang, tapi kita bisa menghidupkan kasih Tuhan berikan, itu organisasi betul-betul jalan karena bisa berkorban waktu, Betul. dana dan tenaga. Betul. Kali ini kayaknya semua kumpul ya? Ya, Kali ini kayaknya semua anggota kumpul sini semua ya Pak? ya. Jadi Tradisi tahunan atau memang baru kali ini Pak? baru kali ini karena berkenaan dengan kita punya periode Iya. sudah mau habis 2 kali. Oke. Jadi kita mau menurunkan kader-kader bahwa PSMTI baiknya mesti berkumpul seperti ini. Berkumpul bukan hanya salah satu suku, tetapi dari berbagai. Makanya seperti tadi itu Semua macam-macam hadir. karyawan saya juga ada, karyawan Ruby juga ada, kemudian dari PK. karyawan saya punya dari Laboringa ada, kemudian dari sahabat-sahabat lama dari berbagai instansi. Iya. Dan ini sebulan juga full gospel. Full gospel. Oke. Juga Ladies of Fellowship. Saya Ladies undang of- Pikat. Ini Pikat. masih ada Pak Ketua Pikat. Pak Episera. Episera. Saya undang juga PSMTI tentunya. FPK. FPK apalagi. Ini memang puncaknya ini kita baru pertama kali Oke. mempertemukan dari semua suku bangsa di NTT. Oke. Ya. Harapan untuk sukses di tahun ini gimana Bang? Ya, harapannya kita nih rukun. Ini kuda ini. Tahun kuda api. Karena kuda ini kan harus kerja keras. Kebetulan Tenaga. saya sendiri kuda. Siap. Jadi harus kerja keras supaya mencapai hasil yang diinginkan. Tapi hasil itu tentu untuk kekal, bukan untuk sementara di dunia. Oke. Amin. 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 Oke. Ya.
Berkenaan dengan perayaan Imlek hari ini untuk warga Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, ini semua perayaan umat beragama yang diakui di Indonesia udah mulai terbuka, termasuk juga yang Imlek ini. Jadi saya kira bagaimana semua kita saling mendukung sehingga Pancasila itu bisa terlaksana dengan baik dan umat beragama. Saya lihat Pak Niki juga karena dia urus salah satu asosiasi organisasi dari suku Tionghoa dan dia undang juga apa itu? FPK etnis Nusantara semua. Iya, yang tadi saya lihat tadi. Ini baru pertama kali. Iya. Pak Niki menginisiasi untuk ini. inisiasi untuk ini. Itu dilanjutkan oleh Bobi, jadi kerukunan umat beragama itu perlu kita jaga. Iya. Ya, kayak kita semua ini yang ada di Kupang kebanyakan warga keturunan Tionghoa, tapi sudah masing-masing dengan gerejanya ya. Iya, iya. Ya, baik itu ya Katolik, Katolik dan sebagainya. Jadi ini budaya, yang diakannya budaya bukan agama. Iya. Jadi itu yang harus kita ini budaya dengan agama ini beda-beda tipis. Jadi bagaimana ini kalau bisa dikolaborasi dengan bagus, diriakan semua etnis budaya, jadi kawinkan lagi dengan beragama, maka kita tidak terkotak-kotak. Itulah uniknya Indonesia. Pancasila kita itu. Kaitan dengan Kupang Lampion acara besar nanti itu. Ya, termasuk juga itu supportnya Pak Gubernur yang lihat mana-mana, dan kita lihat jadi kota-kota besar lain juga ya di DKI Jakarta, saya lihat mulai dari dulu Solo. Nah ini kalau saya flashback ke 60 tahun, 70 tahun lalu waktu kita masih kecil-kecil kan seperti itu. Ya kan, kalau lebaran kan kalau saya di Kodino itu kan ada banyak tetangga yang warung makan ke paman-paman kasih. Kalau lebaran kita masuk begini makan gratis ya. Terus begitu pun juga sebaliknya. Dulu ya di zaman kita yang 50 tahun lalu juga begitu. Jadi Imlek ini kan sejak Orde Baru lahir dan PKI itu sehingga terkontaminasi sampai dibikin seperti itu ya. Jadi ini saya kira ini budaya Indonesia yang Pancasila asli itu justru ini. Itu di Orde Baru aja itu kita diskriminasi. Sekarang sudah kembali. Sekarang kembali ya, mudah-mudahan anak-anak ini seperti buku dan kemarin kan tidak merasakan seperti itu. Di zaman anak-anak yang masih kayak saya lah yang pernah yang sudah merasakan itu. Jadi kita melihat ini kita kembali ke titik nol awal masa dulu gitu ya. Masih kecil-kecil kan lebaran kita pergi tumbuh situ. Kalau tahun baru Cina kita kayak gini, tahun baru dan Natalan yang biasa ya kita pergi di opa-oma gitu ya di sini. Itu indahnya multi etnis itu. Coba kalau kita cuma satu aja, cuma lebaran saja, cuma galungan saja, kurang enak. Ini kan harmoni dalam keberagaman. Kali makan-makan gratis kan, kira-kira gitu lah. Happy dan menjajal. Ini tahun kuda, efisiensi dan pembangunan ini seperti apa keberlanjutan sebagai daerah ini kan sulit ini. Nah, kalau yang itu saya sudah mengerti lagi. Kalau Tahun itu kuda. bukan fak saya lagi. Oh, gitu. Kita sudah majelisin orang jadi sudah ya. Cuman kalau itu masih budaya, kalau kita lihat mereka bilang kuda itu kerja keras kuat, ya mungkin ya betul juga. Orang tua betul. Tapi kalau menurut keyakinan saya yang sekarang kerja keras itu gitu keras. lo mau bilang kuda kok ayam kok babi kok ini, tapi kalau lo tetap santai ya tidak bisa berupaya kerja keras, berdoa dan bekerja itulah ya. Menurut keyakinan saya mungkin itulah sebagai budaya, menghargai budaya itu simbol-simbol budaya. Abang izin terakhir itu kan penerbangan Australia itu kan Darwin itu ke Lombok mau ngambil itu. Ya. Ada sebagai DPD ini bagaimana? Ya, kita himbau dan mungkin lewat jalur-jalur apa yang bisa kita menjadi penghubung. Nah, saya lagi baru tanya Bobi, jadi itu mungkin pengusaha ya, Kadin dengan teman-teman dan mungkin gubernur. Karena Dili sudah, Bali jasa, Lombok mau bulan ini katanya. NTT ini yang sulit ya. Sebenarnya penerbangan ini kalau dilihat dari sejarahnya Kupang Dili Darwin sudah jalan dan itu ekonomi bisa berjalan. Tapi
saya melihat itu dari Australia yang perhitungannya terlalu Standar tinggi, Kalau ya? dari Indonesia semua penerbangan pasti mau aja, tapi mereka punya standar penerbangan yang agak tinggi itu yang bikin agak kita kesulitan. Kan sudah beberapa kali dulu Trigana juga, kemudian apa Northern Territory, Airnaut ya. sudah dulu sekali Merpati udah jalan. Pak Paul, ini kan pusat ini. Ada pikiran pesawat kita yang dari Denpasar ke Darwin, sekedar isi bahan bakar di NTT sebagai bentuk dukungan Transit terhadap saja. mungkin itu, mungkin tidak itu. Nah, mungkin kan. Jadi sekarang itu mereka lebih lihat destinasi pariwisatanya. Kalau orang Australia lebih banyak ke Bali atau mungkin Labuan Bajo. Nah, saya Mungkin ada yang mungkin mau ke rute lain transit sini kan. Jadi mudah-mudahan dengan dorongan-dorongan yang kita lakukan, terus kalau memang itu ada kerjasama peluang-peluang dari pengusaha, ada bisnis yang penting kalau menguntungkan pasti dia jalan. Tapi kalau tidak berarti pemerintah yang harus ambil sikap subsidi. Ya. Dimanapun juga begitu. Itu bisa menjadi suara Bapak DPD di pusat. Ya, saya Siap suara kan? melihat nanti apa yang jadi dikonsepkan dengan Pak Gubernur dan teman-teman Kadin, kita bisa menjembatani itu untuk di tingkat nasional. Oke, mantap ini. Bahkan si siapa namanya Rusdi Giriana kan Oke. di MPR sama kita. Mereka dia di wakil ketua MPR. Bidang itu saya juga kebetulan ada di MPR di sosialisasi sering ketemu. Boleh. Terima kasih Pak Paul ya. Terima kasih banyak. Ya, ya.